jam 12 siang, matahari bersinar garang di atas langit yang cerah. Hahaha, aku adalah penguasa cahaya. Lihat betapa gagahnya aku dengan cahayaku yang memancar dan bersinar terang ini. Hahaha, seru matahari. Jauh di bawah langit, banyak gedung-gedung berjajar di tengah kota. Ada apartemen, kantor, dan juga toko bunga. Mereka sungguh tak tahan. Siang ini terasa begitu panas. Ya ampun, dia berulah lagi. Kenapa sih matahari harus bersinar seterang itu? Kalau bisa, ingin sekali ke badan pancingannya. Sungguh sombong dan menyebalkan. Keluh apartemen. Ya, panasnya, cerah. Sambung kantor. Jangan terlalu keras apartemen. Untung matahari tidak mendengar keluhanmu. Jika mendengarnya, mungkin dia akan bersinar lebih panas lagi, ujar toko bunga. Tapi memang panas sekali toko bunga. Panas. Lihat kepalaku. Rasanya mau mendidih. Aku berkeringat. Apartemen mengomel seharian, dan itu berulang terus-menerus setiap hari tanpa henti. Hingga suatu hari, seseorang membuka lembaran kertas yang cukup besar. Dia tampak sibuk menjelaskan sesuatu. Percakapan itu berlangsung seru dan cukup lama. Kita tak pengenalan sedikit pun. Bagian atap bisa kita manfaatkan. Iya, betul-betul. Pasti akan lebih asri dan sejuk nantinya. Ternyata mereka adalah pegawai konstruksi bangunan yang akan merenovasi apartemen. Mereka berdiskusi dan berbincang sahut menyaut satu sama lain. Apartemen hanya terdiam kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Lalu, ketika apartemen terbangun dari tidurnya, di suatu pagi, bagian atapnya gaduh sekali. Dia bingung bukan main, karena tiba-tiba atapnya begitu hingar-bingar. Oh, apa yang sedang mereka lakukan? Ketik apartemen. Srek, srek, duk, duk, duk. Srek, srek, duk, duk. Para pegawai konstruksi bangunan itu tidak mendengar teriakan apartemen. Mereka sibuk bekerja, membongkar atap apartemen. Dan olala, tanah basah, lumpur dan kompos berhamburan di mana-mana. Oh, ternyata ada keributan di atap apartemen. Kira-kira dia suka atau tidak ya teman-teman? Ternyata apartemen mencoba mengusir orang-orang yang sedang bekerja di atapnya. Dia bergoyang-goyang menakuti mereka dan mencoba merontokkan tanaman-tanaman yang sudah mulai ditanami di dalam pot. Bus, pergi dari atapku, jangan ganggu aku. Ternyata apartemen tidak suka ada keributan di atap. Apartemen terus menggoyang-goyangkan badannya. Segera saja para pekerja berbondong-bondong ke lantai bawah. Wah, ada gempa. Awas, awas. Ayo semua turun. Hati-hati. Suasana sekarang menjadi senyap kembali.
Apartemen merasa senang, tak ada lagi yang mengganggunya. Akan tetapi atapnya masih berantakan tak karuan. Biarkan saja, itu bukan masalah bagiku. Setiap kali para pekerja mencoba naik dan menyelesaikan pekerjaan mereka, apartemen akan selalu berulah. Dia memang bandel. Akhirnya orang-orang menyerah dan membiarkan atap apartemen terbengkalai. Tidak ada lagi yang berani mengutak-ngatik atapku. Oh. Hingga suatu hari, apartemen merasakan gatal tak terhentikan. Aduh, gatal sekali kepalaku. Ya ampun, tampangmu buruk sekali, ujar kantor. Kau seperti tak pernah dirawat, timpal toko bunga. Apartemen mencoba mengintip wajahnya di dinding kaca milik kantor. Astaga, inilah yang membuatku gatal. Tidak. Sisa-sisa pot telah ditumbuhi gulma dan tanaman liar. Bentuknya tak beraturan. Tanaman liar itu dijangkiti jamur-jamur dan hama yang mirip dengan ketombe. Ih, kau jorok sekali apartemen, seru toko bunga. Lebih parahnya lagi, kini atapnya dipenuhi tikus, kecoa, dan serangga liar lainnya. Ini semua salahku sendiri, ratap apartemen. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya menangis menahan gatal. Ternyata sang waktu memberikan kesempatan pada apartemen untuk mengubah pilihannya. Kali ini apartemen mencoba pilihan lain, yaitu penasaran dengan apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Ya, sebagai konstruksi bangunan itu, apartemen membiarkan mereka bekerja, membongkar atapnya, menumpuk banyak tanah basah, lumpur, dan kompos berhamburan di mana-mana. Apartemen bersabar dan menunggu bagaimana hasil akhirnya. Kamu kotor sekali apartemen, ujar kantor. Mungkin apartemen sedang menunggu karena penasaran apa yang dilakukan orang-orang itu. Benar begitu apartemen? Tanya toko bunga. Ya, betul. Memang sakit semua kepalaku sekarang ini. Dan tak nyaman sekali karena sangat berisik. Tapi aku akan bersabar. Aku ingin tahu bagaimana hasil akhirnya, kata apartemen. Apakah kau yakin orang-orang itu melakukan sesuatu yang baik untukmu? Bagaimana kalau justru sebaliknya? Kantor tampak ragu. Mari kita lihat saja kantor, ujar apartemen yang yakin. Hari berganti hari, orang-orang itu masih saja hilir mudik di atap apartemen. Mereka tampak sibuk membenahi atap apartemen, menanami banyak pohon, bunga berwarna-warni, dan tanaman hijau nan asri. Mereka membangun juga tembok-tembok dan batu hiasan taman. Ada juga kolam ikan kecil lengkap dengan pancuran airnya. Sepertinya akan lama sekali selesainya. Meski begitu, apartemen amat penasaran. Pasti mereka merencanakan sesuatu yang penting untukku, ujar apartemen. Awan-awan putih tertawa meledeknya. Matahari juga tak mau kalah. Ia memancarkan cahayanya dan sinar panasnya hingga membuat apartemen semakin gerah. Akan tetapi, apartemen mencoba bersabar. Apartemen, coba lihat. Matahari semakin garang memancarkan cahayanya, kata toko bunga. Apartemen menarik nafas dalam-dalam. Ya, aku bisa merasakannya. Memang menyebalkan sekali dia. Lihat awan-awan putih, temannya itu juga ikut meledekmu. Sudahlah apartemen,
kau usir saja orang-orang yang membuat atapmu berantakan itu, biar kau tak tampak kotor dan tak diejek oleh mereka. Kantor menimpali. Sampai hari ini, aku masih sangat penasaran apa yang dilakukan orang-orang ini kepada atapku. Lihat, mereka tampak serius dan tak main-main. Tak jarang mereka terkadang baru pulang hingga larut malam. Mereka bekerja terus-menerus. Aku sampai susah tidur. Ya sudah, terserah kau saja apartemen, kata kantor. Hari semakin larut. Para gedung mulai beristirahat, kecuali apartemen yang tidak bisa tidur karena atapnya masih penuh hingar-bingar. Para pegawai konstruksi bangunan itu belum kunjung pulang. Banyak yang harus mereka kerjakan. Apartemen tampak mulai kelelahan. Sudah beberapa minggu berlalu sejak pegawai konstruksi bangunan itu pergi karena sudah menyelesaikan pekerjaan mereka di atap apartemen. Tapi ternyata apartemen tak kunjung merasakan ada perubahan di atapnya. Ia masih merasakan panasnya terik matahari. Apartemen, orang-orang itu sudah pergi dari atap. Tapi kau masih saja kepanasan. Padahal kemarin kau sudah bersabar ya. Sayang sekali. Kantor tampak tak senang. Padahal kau sudah yakin orang-orang itu melakukan hal yang baik dan penting. Tapi atapmu masih begitu-begitu saja. Ya, ada pohon, tapi kau masih kepanasan. Tambah toko bunga. Apartemen tampak santai. Apakah begitu kelihatannya? Iya, memang aku masih kepanasan. Tapi tidakkah kalian tahu, aku merasakan ada yang berbeda di atapku. Tapi aku masih tak yakin. Aku masih akan menunggunya. Apakah kamu masih saja akan bersabar, apartemen? Kau luar biasa. Aku jadi penasaran sampai batas mana kesabaranmu. Kata kantor meragukan apartemen. Kita beri dia semangat sajalah kantor, ujar toko bunga. Apartemen hanya terdiam sambil tersenyum. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Beberapa bulan pun sudah berlalu. Pagi ini gedung-gedung bangun dari tidurnya seperti biasa, menantikan berlalunya hari agar kembali malam. Seperti biasa, mereka tidak akan tahan dengan panas dan teriknya sinar matahari. Hari ini, gedung-gedung tak akan menyangka akan ada hal yang baru di hidup mereka. Begitupun dengan apartemen. Apartemen terbangun dari tidurnya. Ada yang tak biasa dirasakan apartemen. Wow, sejuk sekali kepalaku. Ke apartemen. Lihat pohon-pohon di atapku. Lihat bunga-bunganya juga. Mereka tumbuh semakin lebat. Gedung-gedung lainnya masih menatap apartemen dengan seksama. Mereka tampak tak percaya. Saat siang menjelang, apartemen tak merasa kepanasan sama sekali. Padahal matahari bersinar terang. Aduh, matahari mulai beraksi panas, teriak kantor. Hei apartemen, kau sungguh tak kepanasan? Tanya toko bunga. Apartemen tersenyum senang. Kau tak percaya padaku? Aku kan sudah bilang dari tadi, atapku jadi sejuk sekali karena tanaman-tanaman itu. Aku sama sekali tak kepanasan. Iya, benar juga. Pohon-pohon di atapmu kali ini tampak lebih besar dan lebat. Inikah buah kesabaranmu, apartemen? Kantor masih tak percaya. Kau sama sekali tak berkeringat, apartemen. Aku percaya kau tak kepanasan karena tanaman-tanaman yang sudah mulai lebat itu. Ternyata mereka bertumbuh. Kemarin mereka masih tampak kecil. Sekarang sudah besar dan lebat. Tambah toko bunga dengan senang.
Terima kasih toko bunga, kata apartemen. Lalu beberapa hari kemudian, gedung-gedung lainnya mulai percaya pada apartemen. Mereka memperhatikan apartemen yang tak pernah lagi kepanasan karena ulah matahari. Apartemen justru tampak lebih indah dipandang berkat tanaman-tanaman hijau di atapnya. Para gedung tetangga sibuk berceloteh. Wah, aku juga mau diberi rambut seperti itu. Iya, cantik sekali. Keren, sepertinya sejuk ya. Apartemen terperangah mendengarnya. Rambut, aku punya rambut. Tada, mereka benar, apartemen telah berubah. Lihatlah, bagian kepalanya telah ditumbuhi rerumputan segar, tanaman semak, dan pepohonan rindang. Tak hanya itu, bagian sisa-sisa tubuhnya juga banyak ditumbuhi tanaman menjalar yang indah. Rasanya sejuk sekali. Burung-burung kerap mampir dan bernyanyi riang. Penghuni apartemen pun jadi suka bersantai di atap. Gaya rambutnya kini menjadi tren. Hampir semua gedung mengikuti apartemen. Semua bangunan kini tampil berbeda dengan rambut hijau baru mereka. Hari-hari apartemen pun terasa indah. Tak ada lagi gerutu kesal apartemen dan gedung-gedung lainnya karena panasnya sinar matahari. Bahkan mereka sudah bersahabat dengan matahari loh. Matahari telah membantu rambutnya tumbuh subur. Sinar matahari membantu proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Keren ya teman-teman. Sekarang semua penduduk kota senang.